Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak yang soleh dan soleha? Mudah-mudahan kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran pada minggu yang lalu, yakni pelajaran yang ketiga tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, hari ini kita akan belajar agama Islam, yakni kita akan melanjutkan pelajaran pada minggu yang lalu, yakni iman kepada Rasul-Rasul Allah. Dan pada hari ini kita akan melanjutkan materi yang pertama adalah Rasul-Rasul Ulul Azmi. Kemudian yang kedua, perbedaan Nabi dan Rasul, kisah sikap tablik Nabi Muhammad SAW. Dan yang keempat, meneladani perilaku tablik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, materi yang pertama adalah tentang Rasul-Rasul Ulul Azmi. Tahukah kamu tentang Rasul-Rasul Ulul Azmi? Ulul Azmi berasal dari dua kata, yakni ulu atau uli dan azmi. Ulu atau uli artinya memiliki, sementara azmi artinya keteguhan atau tekad yang kuat. Maka Rasul Ulul Azmi maksudnya adalah Rasul Allah yang memiliki keteguhan dan tekad yang kuat dalam menghadapi setiap ujian dan cobaan ketika menjalankan tugas. Rasul Ulul Azmi ini mendapatkan cobaan yang sangat berat ketika menyampaikan ajaran Allah. Di antara Rasul Ulul Azmi ada 5 orang, yaitu pertama Nabi Nuh alaihissalam, yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ketiga Nabi Musa alaihissalam, yang keempat Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah perbedaan Nabi dan Rasul. Nabi adalah seorang laki-laki yang telah diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diamalkan oleh dirinya sendiri. Sedangkan Rasul adalah seorang nabi yang diberi wahyu dan mengemban misi untuk menyampaikan wahyu dan ajaran Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Di antara perbedaan antara nabi dan rasul, yang pertama adalah nabi belum tentu rasul, namun rasul sudah pasti nabi. Yang kedua, nabi memiliki 3 sifat, yakni siddiq, amanah, dan fatonah. Sedang rasul memiliki 4 sifat, yakni siddiq, blik, amanah, dan fatonah. Yang ketiga, sedang Nabi tidak wajib menyampaikan wahyu dan ajarannya. Rasul dia berkewajiban menyampaikan wahyu dan ajarannya kepada umat manusia. Selain perbedaan, Nabi dan Rasul juga mempunyai persamaan. Di antaranya, yang pertama, Nabi dan Rasul merupakan manusia pilihan. Yang kedua, Nabi dan Rasul adalah seorang laki-laki. Yang ketiga, Nabi dan Rasul bersifat maksum, yakni terjaga dari kesalahan dalam menyampaikan agama. Yang keempat, Nabi dan Rasul menerima mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, Nabi dan Rasul mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, Nabi dan Rasul menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, Nabi dan Rasul bersifat basyariyah, artinya layaknya manusia biasa, yakni makan, minum, bekerja, berkeluarga, dan sebagainya.
Kemudian yang ketiga adalah kisah sikap tabligh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu sifat yang harus dimiliki oleh para rasul adalah tabligh, yaitu menyampaikan kebenaran ajaran Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya menjadi tugas para rasul, baik berupa perintah, anjuran maupun larangan dan teguran. Nabi Muhammad SAW diutus kepada bangsa Arab adalah untuk mengesahkan Allah dan memperbaiki perilaku dan akhlak jahiliyah bangsa Arab. Kehidupan bangsa Arab saat itu sudah sangat mengkhawatirkan dan jauh dari nilai-nilai yang terpuji. Pada waktu itu banyak bangsa Arab yang menyembah berhala dan melakukan perbuatan maksiat. Tugas menyampaikan ajaran Allah tidaklah mudah, banyak ujian dan cobaannya. Nabi Muhammad SAW harus menghadapi perlawanan dari kaum Quraisy. Perlawanan tersebut terjadi setelah Nabi Muhammad SAW mulai menyampaikan dakwah secara terang-terangan. Memang sebelumnya Nabi Muhammad SAW menyampaikan ajaran Allah dengan sembunyi-sembunyi. Dengan dimulainya dakwah secara terang-terangan, banyak tokoh pembesar Quraisy marah terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Mereka takut kehilangan pengaruh dan wibawa di kalangan masyarakat Mekah pada saat itu. Ancaman, cacian, hinaan, bahkan percobaan pembunuhan yang datang tidak membuat Nabi Muhammad SAW putus asa. Nabi Muhammad tetap teguh menyampaikan ajaran Allah kepada kaumnya. Berkat ketekunan dan kegigihannya menyampaikan ajaran Allah, akhirnya Nabi Muhammad SAW berhasil menyebarkan agama Islam kepada bangsa Arab. Yang keempat adalah meneladani perilaku tabligh Nabi Muhammad SAW. Sikap Nabi Muhammad SAW menyampaikan ajaran agama Islam, yakni yang pertama, dia selalu teguh pendirian dan tahan uji. Yang kedua, sabar dan tabah dalam berjuang. Yang ketiga, bijaksana dan tegas dalam menyikapi permasalahan. Yang keempat, selalu menunjukkan akhlak yang terpuji baik kepada teman maupun lawan. Kelima, berserah diri atau tawakal kepada Allah setelah berusaha dengan sungguh-sungguh. Demikianlah pembelajaran hari ini, mudah-mudahan dapat dipahami dan dapat kita amalkan sebagaimana sikap tabligh Nabi Muhammad SAW. Kita tutup dengan membaca lafal hamdalah. Jika ada pertanyaan boleh langsung tanya ke Pak Sahrun. Bapak Heri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.